610 Masehi. Turun wahyu kepada Nabi SAW di Gua Hira. Kemudian 6 bulan setelahnya juga turun wahyu, di mana di Gua Hira Nabi SAW mendapatkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, maka resmilah Rasul didaulat menjadi nabi. Tapi 6 bulan setelahnya Rasul turun surah Al-Mudaththir, maka resmilah Rasul didaulat menjadi Rasul. Kemudian Nabi SAW berdakwah secara sirriyah, tidak terang-terangan, selama 3 tahun sampai tahun 613 Masehi. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, belah peringatan kepada keluarga-keluarga engkau terdekat wahai Muhammad, maka mulailah Rasul berdakwah secara terang-terangan. Dimulai dari tahun 614 Masehi. Di situ Rasul mulai berdakwah tuh terang-terangan, dan ditentang oleh banyak tokoh-tokoh kafir Quraisy. Ketika tahun 615 Masehi, maka Nabi SAW pun mengizinkan para sahabat untuk hijrah pertama kali. Kemana? Ke Ethiopia atau dikenal dengan Habasyah. Karena di sana ada seorang raja Nasrani yang adil, namanya Ashamah ibnu Afjur, atau gelarnya disebut An-Najasyi. Kemudian tahun 616 Hijriah, 16 Masehi, maka terjadi gelombang hijrah kedua. Dan di tahun yang sama masuk Islamlah Hamzah dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan di tahun yang sama terjadi pemboikotan Bani Hashim selama 3 tahun sampai 619 Masehi. Setelah kemudian pemboikotan dilepas dan dicopot, maka tahun 619 Masehi ada 2 peristiwa besar. Wafatnya paman Rasul Abu Talib dan meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid, istri beliau radhiyallahu anha. Kemudian pada tahun 620 Masehi terjadi peristiwa dalam sejarah yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Rasul naik ke langit. Kemudian 21 Masehinya terjadilah pembaiatan Aqabah yang pertama, diikuti dengan 12 orang-orang muhajirin, orang-orang Ansar dari kalangan Khazraj. Kemudian pada tahun 622 Masehi, disinilah terjadi 3 peristiwa. Pertama, Baiat Aqabah yang kedua. Kemudian yang kedua, turun wahyu kepada Nabi SAW untuk berangkat hijrah. Dan yang ketiga, betul-betul Rasul mengumumkan kepada seluruh para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Tahun 622 Masehi. Karena belum ada Hijriyah kan, masih di Mekah, makanya pakai Masehi. Itulah secara singkat kronologi kenapa sampai Rasul hijrah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, santri, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tepat di akhir bulan Safar. Sekarang bulan apa? Muharram. Habis Muharram, Safar. Habis Safar, Rabiul
awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Alhamdulillah, saya kira Ramadan aja yang hafal, rupanya udah hafal ya. Jadi di akhir bulan Safar itu, tepat di tanggal 27 Safar, begitu oleh sebagian kalangan ahli sirah itu. Nabi SAW sebelumnya sudah memerintahkan para sahabat untuk hijrah secara sembunyi-sembunyi. Malam ini 3 orang, besoknya 4 orang, besoknya 5 orang. Rupanya kedengaran pula ke telinga si Abu Jahal Fir'aun yaumatin. Akhirnya Abu Jahal mengumpulkan seluruh kabilah di bawah naungan Quraisy, kecuali 2 kabilah nggak diundang. Karena 2 kabilah yang tidak diundang itu penyokong berat Nabi, nggak diundang tuh dalam acara rapat paripurna tuh. Pertama Bani Hashim nggak diundang, yang kedua Bani Muttalib nggak diundang. Tapi semua kabilah, Bani Abdiddar, kemudian juga Bani Mahzum, Bani Naufal, dan kabilah hampir semua, bahkan terkumpul 100 tokoh. Itu dikumpulkan Abu Jahal di satu tempat namanya Daru An-Nadwah. Itu Darun Nadwah itu tempat rapat, dulunya dibangun oleh kaki Rasul, tapi digunakan rapat untuk membunuh Rasul. Itulah Darun Nadwah. Kumpul di situ 100 tokoh orang-orang Quraisy dari berbagai macam kabilah. Tujuannya apa? Untuk menyakiti Nabi. Celakanya dalam rapat itu datang pula orang tua yang sudah kakek-kakek ngaku dari Najd. Kemudian ngomong sama Abu Jahal, boleh nggak saya ikut rapat, katanya. Saya ini dari Najd, dan Najd terkenal ahli debat. Akhirnya dipersilahkan. Rupanya kakek dari Najd itu adalah iblis yang menjelma orang tua pura-pura ingin ikut rapat. Bayangkan adik-adik, kalau rapat iblis hadir di situ, kacau nggak tuh rapatnya? Kacau lah ya kan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Terjadilah rapat di situ. Macam-macam ide dikemukakan. Ada yang mengatakan kita tangkap saja si Muhammad itu, kita penjarakan, selesailah urusan. Yang lain mengatakan, oh jangan, kita usir saja. Yang lain mengatakan bunuh saja biar selesai masalahnya. Dari ide-ide ini turun ayat memberitahu Nabi SAW dalam surah Al-Anfal itu, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika mereka membuat makar kepadamu wahai Muhammad. Mereka hendak memenjarakan kamu, mereka hendak membunuh kamu, mereka hendak mengusir kamu, dan mereka terus membuat makar. Tapi Allah punya makar, dan sebaik-baik makar adalah makar Allah. Sampailah informasi rapat itu kepada Rasul lewat informasi Jibril. Maka di malam itu, satu sisi mereka rapat nih, sisi lain Nabi SAW berada di rumahnya. Datang Jibril dan mengatakan, ya Muhammad, la tanam ala firashika allati tabitu fiha. Jangan kau tidur di tempat yang engkau biasa tidur di situ. Fa innallaha amaraka bil hijrah, karena Allah sudah memerintahkan kamu untuk hijrah. Bahagia Nabi. Ini yang ditunggu-tunggu Nabi. Ada perintah hijrah dari langit, karena sebagian sahabat sudah berangkat. Makanya kemudian Nabi SAW di pagi-pagi buta sudah mempersiapkan semuanya.
ketika siang-siang terik matahari datang dia kepada kawannya yang sangat setia. Siapa? Siapa yang tahu? Abdullah ibnu Uthman. Siapa Abdullah ibn Uthman? Abu Bakar. Jadi namanya Abu Bakar itu Abdullah ibn Uthman ibn Abi Kuhafah namanya. Lah Rasul datang tuh ke rumahnya Abu Bakar. Di sisi lain Abu Jahal ini setelah malamnya rapat tuh, yang kemudian semua ide ditolak kecuali idenya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, saya setuju bahwa Muhammad itu kita bantai saja, kita bunuh saja. Tapi cara membunuhnya masing-masing kabilah kirim anak-anak muda terbaik. Kalau kita kirim 1-2 orang saja membunuh Nabi, Bani Hashim dan Muttalib bangkit perang saudara, berabe kita, masalah nanti. Tapi kalau masing-masing kabilah terlibat dalam pembunuhan, nggak mungkin lah Bani Hashim sama Bani Muttalib menghadapi puluhan kabilah. Paling tinggi minta diat kita bayar 100 unta. Selesai katanya. Akhirnya kemudian pagi-pagi buta Abu Jahal sudah mempersiapkan anak-anak muda untuk melakukan pembunuhan di malam hari. Nabi juga sama, sedang mempersiapkan perbekalan hijrah bersama Abu Bakar. Ini sama-sama membuat program. Ketika di malam hari Nabi teringatlah ada barang-barang orang-orang musyrik itu yang dititipkan di rumah belum dikembalikan tuh. Sehingga Nabi SAW harus mengembalikan. Masalahnya kan suasana lagi genting nih. Makanya kemudian dipanggillah Ali radhiyallahu an malam itu, ya Ali, ini barang-barang orang kafir Quraisy, kau kembalikan ya. Yang kedua, kau tidurlah di tempat tidurku, nim ala firashi, tidur di tempat tidurku hai Ali, tidak akan ada yang menyentuh kamu, tenang saja. Maka Abu Jahal kemudian ketika itu sudah mempersiapkan pasukan tuh, anak-anak muda terbaik dari semua kabilah, dipimpin langsung oleh dia tuh si Abu Jahal. Kemudian mengepung rumah Nabi, dikepung rumah Nabi, Nabi pula ada di dalam. Tetapi walaupun orang-orang musyrik di atas kejahiliahannya, mereka para penyembah berhala, tetap dalam penyerangan mereka perang itu pakai etika, ada adab. Nah, ini penting. Orang musyrik saja punya adab, masa kita orang Islam tak punya adab? Ya kan? Harus punya adab. Mereka punya adab dalam peperangan. Tidak boleh ketika kemudian mengepung rumah Rasul main dobrak gitu ya, main bakar rumah, enggak boleh. Nunggu Nabi keluar, ditunggu. Karena memasuki rumah yang tanpa izin itu aib bagi mereka, walaupun suasananya lagi mengepung tuh. Itulah adabnya orang musyrik tuh, walaupun mereka musyrik punya adab tuh. Ditunggu tuh sampai Rasul keluar. Ambil Abu Jahal kemudian sumpah serapah. Bahkan ada kata-kata Abu Jahal yang dicatat dalam sirah itu. Apa kata Abu Jahal sambil berteriak nyindir Nabi? Nabi ada di dalam, dia ada di luar, berteriak-teriak. Salah satu ucapan Abu Jahal apa? Di hadapan pasukan yang dibawanya itu, hei sahabat-sahabatku, ingat nggak kalian? Si Muhammad pernah ngomong kepada kita, siapa yang ikut dia, maka dia akan mampu menguasai dunia, dan kalau dia mati dia akan masuk surga. Tapi siapa yang tidak ikut dia, maka kita akan disembelih dia, dan kalau mati masuk neraka, katanya. Rasul dengar di dalam rumah itu, apa kata Rasul? Naam wa anta ahaduhum, katanya. Ya, engkau salah satunya Abu Jahal, katanya. Kata Rasul itu dalam rumah tuh ya. Dari situ turun surah Yasin 1-9. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai kepada waja'alna baina aidihim saddan wa min khalfihim saddan
fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami jadikan untuk wahai Muhammad di depan mereka penghalang, kau tidak akan terlihat oleh mereka. Di belakang kamu juga penghalang, kau akan tidak terlihat oleh mereka. Bahkan mereka tidak bisa melihat. Kan ada tuh kalau masa-masa kecil gitu orang sejarah itu katanya Rasul pegang pasir, kemudian dilempar ke langit, akhirnya pasir itu diterbangkan Allah, kemudian kelilipan mukanya orang-orang itu sampai ngantuk kemudian tidur kan. Ya, itu cerita lama ya. Cerita yang sahih itu tidak seperti itu. Rasul tidak pegang pasir. Rasul hanya membacakan ayat ini, kemudian mukjizat Allah, orang-orang yang ngepung rumah itu tiba-tiba terkantuk sendiri, kemudian tidur, Allah yang menidurkan mereka. Kemudian Rasul ketika mereka sedang tidur melenggang dari rumah. Akhirnya orang-orang tidur nyantai, Rasul berjalan ke rumah Abu Bakar. Ada anak muda naik motor, di depannya ada razia polisi. Baca ayat ini, waja'alna baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tapi ketilang juga. Bayangkan ya. Ayat ini khususnya Nabi, jangan dipraktekkan supaya lepas dari tilang polisi. Kalau tidak ingin ditilang, pakai helm, bawa SIM, ya kan? Surat-surat lengkap, motor lengkap, jangan motor bodong pula dibawa. Ya. Jadi nggak ada kaitan. Ini mukjizat Nabi. Akhirnya Nabi SAW kemudian datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar sudah nyiapkan tuh, karena Rasul pun sudah membeli unta. Rasul itu sudah membeli unta juga sebelumnya. Harganya fantastis. Nama untanya Rasul siapa? Qaswa. Rasul itu punya unta namanya Qaswa. Jadi boleh kalau kita punya binatang, kasih nama nggak apa-apa. Punya kucing, kita kasih nama tuyul nggak apa-apa. Ya. Jadi boleh ngasih nama binatang, kasih nama-nama nggak apa-apa. Jangan nama orang tua antum pula kasih nama kucing, marahlah dia nanti. Ya. Jadi Nabi itu punya unta namanya Qaswa, dan oleh Abu Bakar unta itu sudah dipenuhi dengan perbekalan. Maka kemudian karena kedua manusia mulia ini, Rasul dan Abu Bakar ini kan sudah rapat sebelumnya. Ini pentingnya nih, kalau mengerjakan sesuatu itu harus husnul tahtid dalam bahasa Arabnya. Harus punya gambaran nih, mau kerja apa, saya bangun rumah itu harus ada gambarnya dulu, berapa kali berapa, tukangnya siapa, begitu. Ya. Lah Rasul sudah atur tuh. Di antara yang terlibat dalam aturan hijrah Nabi SAW itu hampir secara keseluruhan anak-anak Abu Bakar. Pertama, Asma bintu Abi Bakrin. Tugasnya apa? Bawa makan sama minum. Asma itu lagi hamil lagi, subhanallah, lagi hamil dia. Dia harus ngantar makanan dari rumah Abu Bakar ke Gua Thur, yang sekarang disebut dengan Jabal Nur. Sudah Gua Thur tuh, jauh tuh, lagi hamil. Kemudian pinggangnya diikat sama tali, makanannya ditaruh di sebelah kanan, minumannya sebelah kiri, makanya disebut Zatu Nitaqaini namanya. Karena kiri kanannya bawa makan minuman. Nah, itulah Asma tugasnya. Kemudian yang kedua, Abdurrahman atau Abdullah bin Abi Bakar. Tugasnya informan, ngasih informasi. Gerak-geriknya orang-orang musyrik itu lapor. Dan itu penuh risiko juga, kalau ketahuan bisa dibantai. Ya. Kemudian budaknya Abu Bakar yang dimerdekakan namanya Amir ibn Fuhairah. Tugasnya menghapus jejak langkah Nabi dengan gembala kambing. Jadi kalau Nabi berjalan itu bersama Bakar, yang namanya padang pasir itu kan bekas kakinya ada tuh. Namanya padang pasir, kalau kayak jalan Jabal Huda enak kan gitu ya.
pakai tembok, kita jalan nggak ada bekasnya. Kalau di padang pasir jalan ada bekas tuh kaki itu. Maka Amir ibn Fuhairah bawa kambing banyak-banyak di belakang. Lah kaki kambing itu ngapus jejak kaki Nabi sama Abu Bakar. Lihat, pandainya Amir ibn Fuhairah. Jadi kalau mereka mencari Nabi, tak ada, semua kaki kambing. Tak ada kaki orang di sini, semua kaki kambing katanya. Kemudian Abu Bakar menyewa orang Yahudi, namanya Abdullah ibnu Uraikid. Abdullah ibn Uraikid ini orang Yahudi. Dia guide jalan karena cerdas, dia tahu ini jalan ke Madinah yang harusnya dilewati jalan biasa, tidak lewat jalan biasa, tapi lebih ke tepi laut, Laut Merah sampai ke Madinah. Makin jauh lagi itu. Kemudian Abu Bakar membawa seluruh hartanya, 5.000 dinar dibawa oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, dan itu semua hartanya tuh dibawa tuh untuk membekali dan mendanai hijrah Nabi SAW. Dari sini pelajarannya, ini anak-anaknya. Di sini ada 2 pelajaran. Satu, daurul mar'ati fil hijrah. Yang kedua, daurus syababi fil hijrati. Di sini ada campur tangan wanita-wanita dalam hijrah. Jadi kalian datang ke pesantren ini untuk belajar agama. Hakikatnya adik-adik ini sedang hijrah. Hakikatnya hijrah dari rumah ke Jabal Uhud. Gitu ya. Diantar sama orang tuanya hijrah ke sini. Ya, itu hijrah juga. Karena hijrah itu diantara satu maknanya, kata Rasul dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, al muslimuna man salim muslimuna min yadihi wa lisani, wal muhajirun man hajara ma nahallahu anhu, kata Rasul. Orang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari tangan dan lisannya. Hati-hati ya, nih kakak-kakak kelas nih, jangan suka bully adik-adik kelas yang baru, rangkul mereka. Jangan suka bully-bully karena hitam kulitnya, Hajar Aswad kemana, nggak boleh ya. Karena pendek, Kosir kemana kamu, Towil, nggak boleh ya, itu bully. Tidak boleh. Harus selamat saudaranya dari lisannya itu. Jangan suka bully-bully. Kemudian yang kedua, selamat dari tangannya. Jangan suka mukul-mukul. Guyon boleh, tapi mukul jangan. Kadang-kadang guyon kelebihan, bercanda kelebihan, mukul pula kawannya. Jangan. Nanti kalau pukul kekerasan, patahlah tangan si kawan itu. Lapor polisi, kena tangkap kalian yang mukul tuh. Ya. Jadi selamatkan kawannya, jangan asal ngomong ini pesantren, ya kan? Jadi santun, belajar santun. Biasa mungkin di rumah itu kan kayak punya kebun binatang, semua binatang keluar. Di sini tak ada kebun binatang. Jangan ada satu binatang keluar dari sini, ya. Ngomong baik-baik ya, sama kawannya. Jangan suka main tangan, baik ke orang atau ke fasilitas pesantren, jangan. Ini pintu kamar mandi main tendang saja. Ya, kalau mau lawan tembok. Jangan pintu kamar mandi. Ya. Kalau bisa tembok aja lah tendangnya itu ya. Ma'asyiral muslimat wal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini kata Rasul, dan orang yang hijrah itu, ada orang yang hijrah dari apa yang Allah larang. Allah melarang nih sesuatu, kita tinggalkan, berarti kita sedang berhijrah. Allah larang tidak boleh mengucapkan kalimat kotor, kita tinggalkan, berarti kita sedang hijrah dari kalimat yang kotor ke kalimat yang baik. Allah larang kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, kemudian kita berbakti kepada orang tua, berarti kita sedang hijrah dari durhaka kepada berbakti. Allah larang minum khamr, Allah larang narkoba, Allah larang pacaran, Allah larang apa lagi?
berzina, zina mata, zina telinga, zina kaki, zina tangan, dan begitu seterusnya. Kalau kita tinggalkan, berarti adik-adik ini sedang hijrah, termasuk nih memperbaiki yang tidak baik, akhlaknya menjadi baik. Itu bagian daripada hijrah tuh. Nah, adik-adik ini yang baru-baru ini lagi hijrah. Semua yang ada di sini lagi hijrah tuh ke Jabal Uhud itu. Nah, bilang sama mak bapaknya nanti, saya lagi hijrah mak, katanya. Doakan. Itu ya. Jadi anak-anak baru nih dan anak-anak lama juga sama. Sebenarnya anak baru dengan anak lama sama aja. Ya, yang paling baik itu adalah akhlaknya. Kalau anak baru dia akhlaknya bagus, oh mantap. Anak lama akhlaknya jelek, tak mantap tuh. Ya, jadi hijrah itu merubah karakter. Tolong, ini pesantren, ya, rubah akhlak kita yang baik. Kemudian yang kedua, dauru anak usia. Siapa yang akan meneruskan perjuangan kalau bukan adik-adik? Siapa lagi? Nggak ada. Karena umur manusia itu terbatas. Ya. Di usia 60-70 tahun itu sudah diantar ke Tamiang. Jadi anda inilah yang akan menjadi penerus kita itu nanti. Maka serius dalam belajar. Ya, jangan main-main. Serius. Ya, jangan tidur. Tidur ada jamnya. Kalau di pengajian jangan tidur. Ya, kalau tidur cepat keluar ambil wudu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga ada makanya sekali lagi tingkatkan momen hijrah ini supaya pas kita ini belajar ya. Kembali ke kisah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, adikku yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai mana tadi sampai? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kemudian berangkat dari Abu Bakar bersembunyi di mana? Di Gua Thur. Gua Thur di mana? Jabal Nur. Disitulah Nabi bersembunyi. Berapa hari? 3 hari. Ada yang mati dimulai tanggal 27 Safar, tanggal 28 Safar, tanggal 29 Safar. Habis tanggal 29 masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Jadi hijrah Rasul itu di Rabiul Awal. Disitulah setatnya Rasul hijrah. Makanya bulan Rabiul Awal itu terjadi 3 peristiwa besar dalam sejarah. 1 kelahiran Nabi, 2 hijrah Nabi, 3 wafatnya Nabi. Nah, itu semua di Rabiul Awal. Lah ketika kemudian Rasul sudah berangkat, kemudian Abu Jahal sedang mengepung rumah Rasul, sampai pagi kok nggak muncul-muncul Nabi itu dari rumahnya tuh. Terpaksalah mereka harus buka tuh rumahnya. Rupanya dibuka, tak ada pula Nabi, yang ada Abu Ali radhiyallahu an. Maka Abu Jahal mengatakan, "Ya Ali, aina Muhammad?" Hei Ali, di mana Muhammad? Kata Ali, "Tak tahu saya." Ditempeleng Ali sama Abu Jahal. Tapi Abu Jahal kan tak berani membunuh Ali. Ali itu putra pembesar Arab, Abu Talib. Siapa yang berani membunuh dia? Ya dibiarkan gitu sajalah kan itu. Akhirnya Abu Jahal naik ke bukit Abi Kubais. Nah, sekarang jadi istana raja. Kumpulkan semua orang-orang Quraisy. Ya. Hei orang-orang Quraisy, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup ataupun mati, maka kalian akan mendapatkan mi'atu ibil, 100 ekor unta. Unta ikhwan, itu kendaraan yang paling mahal kala itu. Satu unta kalau tipe B itu harganya 60 juta. Sekarang kalau tipe A 100 juta lebih itu. Kalau tipe A1 itu 150 juta tuh unta tuh. Jadi satu unta itu bisa lah beli 1 mobil Avanza. Itu kalau tipe A. 100 ekor unta, 100 mobil Avanza ikhwan. Kaya ini. 100 mobil Avanza bisa buka dealer kita. Dealer unta. 100 ekor unta. Ya anak-anak muda bangkitlah. Akhirnya kemudian mereka pun disebar luas untuk menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi sudah berangkat setelah 3 hari di Gua Thur itu. Rupanya di tengah jalan masuk kawasan Suraqah ibn Malik. Jadi melewati kabilah. Di situ pembesarnya namanya Suraqah ibn Malik. Suraqah ibn Malik ini sudah mendengar desas-desus isu tuh bahwa ada orang Mekah keluar namanya Muhammad dan Abu Bakar, ciri-cirinya ini itu, kalau bisa menangkap 100 ekor unta bagi dia. Dan itu sudah menjadi pembicaraan di kabilahnya itulah. Rasul lewat di kabilah situ tuh, di kabilah Suraqah ibn Malik itu. Suraqah ini ngomong, ketika itu banyak kawan-kawannya melihat Nabi dan Abu Bakar, karena hijrah itu Rasul berapa orang hijrah? Berempat Rasul itu hijrah itu, ya. Rasul itu hijrah berempat dengan 2 ekor unta. 1 Rasul, 2 Abu Bakar, 3 Amir ibn Fuhairah, dan 4 Abdullah ibn Uraiqid. Ini 4 orang yang ikut hijrah. Kadang-kadang gantian naik unta, Abu Bakar naik unta, kadang-kadang yang lain naik unta jalan kaki. Namanya unta 1, unta 2, ya gantian lah kan begitu. Jadi akhirnya nih kabilahnya Suraqah ibn Malik al-Ashja'i ini kok nampak orang itu kayak persis yang dihabarkan orang Mekah. Jangan-jangan itu dia, jangan-jangan itu dia katanya. Kalau gitu kita tangkap saja. Lumayan 100 ekor unta katanya. Kata Suraqah ibn Malik, oh bukan, kalian tersilap mata, itu bukan orang itulah katanya. Sebenarnya Suraqah tahu yang jalan itu memang orang yang dicari, tapi Suraqah mengelabui kawan-kawannya supaya dia yang tangkap sendiri. Sebab kalau tangkap rame-rame 3 orang 100 bagi 3 sikit lah untanya nanti, ya. Makanya kemudian oleh Suraqah, bukan itu, bukan Muhammad itu, bukan Abu Bakar itu katanya. Oh iya ya sudah, akhirnya orang enggak, biasa-biasa saja mereka di pasar. Ketika kemudian Rasul sudah jauh, Suraqah pulang, ngambil kuda, ngambil pedang, dikejarnya kemudian Rasul dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini udah deg-degan tuh, lama cemana ini kata, ketahuan nih. Tetapi subhanallah, Suraqah ibn Malik nih membunuh Nabi, minimalnya menangkap Nabi hidup atau mati kan itu. Rupanya setelah dekat, Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihi, ya Allah cukupkan aku dari dia. Terserah kau buat apalah dia. Itu doanya Nabi itu. Allahumma kfinihi, ya Allah cukupkan engkau bagi dia. Terserah kau mau buat apa si Suraqah itu. Ketika Suraqah dengan kencangnya melaju, memacu kuda itu, kemudian Allah buat kaki kudanya terperosok ke dalam pasir. Nah, pada pasir, pada Suraqah ini penunggang kuda hebat. Kuda bisa terperosok, jatuh dia. Kemudian setelah jatuh bangun lagi, kudanya dibangunkan lagi, naik lagi. Kemudian dipacu lagi, jatuh lagi. Kemudian naik lagi, jatuh lagi. Aduh, malu kali itu. Orang kalau pandai trek-trekan motor, ya kan? Kemudian jatuh 3 kali di arena, apa enggak mukanya taruh di mana? Berarti enggak, bukan handal orang ini jatuh-jatuh terus kan gitu ya. Akhirnya Suraqah ibn Malik yang tadinya niatnya membunuh Nabi, karena jatuh bolak-balik badannya ringsek gitu ya, patah sana patah sini, dia akhirnya minta maaf sama Nabi, jangan dibunuh. Tapi Nabi itu kan bukan Nabi pendendam, ya dimaafkan gitu saja, tapi dengan syarat. Kata Abu Bakar, keluarkan catatan, catat, kita buat perjanjian. Ya, kemudian dibuatkan perjanjian itu. Lah Suraqah minta doa kepada Rasul, jangan sampai diceritakan kalau aku ini jatuh 3 kali dari kuda, malu aku katanya. Ini satu. Ya. Yang kedua, kemudian Suraqah mengatakan kepada Nabi SAW, apa saya lupa, pokoknya 2 lah permintaan Suraqah itu. Satunya, jangan ceritakan soal kuda jatuh, malu masalahnya, karena dia itu farisul Arab, ya, ahli kuda, bisa jatuh pula 3 kali pula jatuhnya, apa enggak malu kali gitu ya. Kemudian Rasul mengatakan kepada Suraqah, ya Suraqah masuklah ke dalam Islam. Tapi Suraqah mau. Kemudian Rasul janjikan, hei Suraqah, kalau kau masuk Islam, ku janjikan kepada pakaian Kisra itu akan dipakaikan di badanmu. Mungkin kalau sekarang bilang, oh ini melamun Nabi itu. Jangan lagi cerita kerajaan Kisra,
yang menguasai dunia, dia aja dikejar-kejar kan itu. Tapi Rasul bicara dengan wahyu, bukan dengan bual. Ya. Karena betul ketika Kisra jatuh di tangan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Umar mengambil kunci Baitul Maqdis, dia ambil baju Kisra. Yang pertama dicari siapa? Aina Suraqa, mana Suraqa katanya. Pada adik-adik semua, wabil khusus ceritanya. Nah, sekarang kita ambil pelajarannya di sini. Ya. Ya. Pelajaran hijrah Nabi itu. Hijrah itu dijadikan pelajaran oleh kita untuk memperbaiki diri. Berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Jadi tujuan adik-adik datang dari rumah ke sini untuk memperbaiki diri, minimalnya menambah ilmu. Yang tadinya di rumah tidak tahu bahasa Arab, di sini mulai belajar bahasa Arab. Yang di rumah mungkin ya hafal juz amma, qul huwallahu a'tayna, di sini mulai ngapal Quran. Ya. Yang di rumah mungkin tidak tahulah pengetahuannya, hei Akmash, kok ini ulama besar, ulama dunia, ngapain kau ajar anak-anak katanya. Kau ngajar orang dewasa lah katanya. Kata Amas, wailakum, celaka engkau katanya. Ya, sekarang mereka anak-anak. Iya, sekarang mereka benar anak-anak, betul. Tetapi ghadan, tapi mereka kelak akan menjadi pejuang. Jadilah pejuang. Dari sekarang tumbuhkan cita-cita ya nak ya. Tumbuhkan cita-cita. Dari sekarang di pesantren yang baru ini, tumbuhkan cita-cita. Kira-kira cita-cita ini mau jadi apa tuh kelak? Dulu ada beberapa anak-anak sahabat kumpul di sekitar Ka'bah. Salah satunya Urwah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar, kemudian Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Malik ibn Marwan. Kumpul anak-anak muda, masih kecil seumuran adik-adik ini, kumpul di sekitar Ka'bah. Ya namanya anak-anak terdidik tentu punya cita-cita. Kalau cita-citanya orang-orang yang nongkrong di jembatan, di atas motor, itu mabuk aja tuh cita-citanya itu. Narkoba, mabuk, pacaran, nah, itu orang-orang luar tuh. Ya. Ini adik-adik masuk pondok, bukan itu cita-citanya. Macam mana jadi ulama? Nah, itu kata Urwah. Hei Urwah, kalau kau ditanya, kira-kira kalau sudah dewasa kau mau jadi apa? Kata Urwah. Apa kata Urwah? Saya ingin menjadi ulamanya para ulama. Oh, itu kan mantap tuh. Kata Urwah, saya ingin menjadi ulamanya para ulama. Allah kabulkan, Allah kabulkan. Akhirnya Urwah belajar jadi ulama. Siapa yang tidak kenal Urwah ibn Zubair? Luar biasa biografinya. Kalau anda baca tafsir Ibnu Katsir, Tabari, macam-macam tafsir, selalu perkataan qala Urwah ibn Zubair, qala Urwah, qala Urwah. Ulama besar harus seperti itu. Punya cita-cita. Ya, jangan sampai tidak punya cita-cita. Udah sampai sini punya cita-cita, cita-cita yang membangkitkan semangat belajar. Kemudian bertawakal kepada berdoa. Ya dia. Jadi adik-adik tolong momen hijrah ini pas bertepatan sekali gitu ya. Maka olah cita-cita di Jabaludi mau jadi apa? Insyaallah man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Berarti 3 tahun aja di sini keluar, nggak akan lama. Tapi nanti lihat hasilnya setelah keluar dari sini. Baru terasa tuh. Hasilnya setelah keluar dari sini. Baru terasa tuh. Ya. Oh jam 3 harus bangun, setengah 4 harus bangun, di rumah enak lah kan jam 6 bangun. Nah, nggak bisa. Pejuang, mental pejuang. Kalau bisa jangan bangun. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya tidur cepat kalau ingin bangun cepat. Ya. Tapi kalau tidur lambat, kapan bangun? Begadang sama kawan yang ngobrol kan itu sampai jam 1 bangun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harusnya seperti itu. Ini yang hijrah ini kan pakai buruk saja musik itu orang-orang musyrik itu. Rupanya tujuan yang mulia itu terkait saya proses belajar bahasa Arab di kok sulit sekali Ustaz. Dan itulah
yang membuat kesuksesan. Nih ustadz yang satu ini ustadznya galak kali katanya. Sampai nggak suka saya. Awalnya saya suka belajar nahwu, ustadznya galak jadi tak suka saya. Jangan lihat ustadznya. Ya, nggak apa-apa ustadz itu sangar, hati ustadz itu baik sebenarnya. Jadi jangan lihat ustadznya, lihat yang ngajar apa, asraf ilmunya. Karena orang yang tidak sabar karena peritnya seorang ustadz ketika mengajar, maka kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tunggulah penyesalan dia. Ya, wa man lam yasbir ala murri muallimika, kata. Kalau orang tidak sabar karena buruknya muamalah seorang guru kepada murid, ya terkadang kan begitu ya. Ada beberapa ustadz mungkin kurang bagus, mungkin ucapannya kurang bagus, tingkah lakunya kurang bagus. Hati mereka itu baik, ya, hati mereka insya Allah baik. Ingin adik-adik itu cerdas di sini, jadi harus sabar. Ya, harus bangun jam 3:30 sabar, ngapal Quran seterus satu muka setiap hari, sabar, harus sabar. Insya Allah ada waktunya nanti. Tanyalah mungkin adik-adik yang baru, adik-adik yang lama macam mana awal-awal tuh. Anda akan tahu bahwa kesabaran dalam menuntut ilmu itulah membuahkan hasil.